Banyak sarjana di desa dari hasil bapak mama menyekolahkan anak, dari hasil petani, beternak, dan masih banyak sarjana juga yang belum punya lapangan pekerjaan. Nah, itu menjadi PR saya dan Ibu Ratu ke depan untuk bagaimana membuat lapangan pekerjaan baru sehingga sarjana-sarjana ini punya lapangan pekerjaan. Tapi bukan hanya itu saja bapak mama. Kami tahu persis bahwa sarjana ini punya talenta, punya skill, punya kemampuan. Sudah sarjana, tetapi kerjanya petani. Kami juga hadir untuk memberikan bantuan modal usaha. Petani hortikultura, pertanian organik. Kalau kemarin Bapak Mama yang kelompok tani, sekarang juga ada, kita dorong untuk kelompok tani milenial. Nah, terus masalah listrik. Masalah listrik ini, ya tagline kami juga menyala, Andre. Menyala betul listrik. Ibu Ratu bertekad bahwa 5 tahun masa kepemimpinan Ratu Anda, Sumber Daya pasti menyala Bapak Mama. Karena apa? Kami melanjutkan apa yang belum diselesaikan oleh Pak Dr. Cornelius Kodimete dan Bapak Markus Dartalo. Ini tiang listrik sudah masuk, tinggal bagaimana meteran. Nah, dana desa terbatas, betul tidak Bapak Mama? Betul. Ya, paling 1-2 unit kalau belanja meteran. Dengan adanya dana kabupaten, sekian puluh unit. Tetapi kalau tidak cukup itu dana kabupaten karena ada 173 desa dan kelurahan, kita logi lagi di APBD 1 di provinsi. Kalau tidak cukup lagi, ada APBN. Jangan ragu, kenapa? Ibu Ratu punya jaringan di pusat. Ibu Ratu DPRI yang Bapak Mama pilih kemarin, percayakan kemarin, mitra kerja Ibu Ratu kemarin itu para menteri Bapak Mama. Jadi kami bertekad ketika Bapak Mama mempercayakan kami pada tanggal 27 November, coblos nomor 1. Ya. Ketika kami jadi pemenang, kami akan membangun ini semua partai menjadi kabupaten terbaik di Indonesia. Itu kami punya tekad. Bisa? Bisa. Ya, bisa. Kenapa? Karena kami punya link, punya jaringan. Jadi ke depan pilih pemimpin yang punya link, yang punya jaringan di pusat, yang punya relasi di pusat, dan pilih pemimpin yang punya program yang baik. Sepakat? Sepakat. Ya. Kami tahu betul bahwa semua partai ini sama kabupaten tertinggal dan kami akan meningkatkan ekonomi masyarakat dari di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kesehatan Bapak Mama. Bisa? Bisa. Tapi kami kepercayaan dulu tanggal 27 November, pergi rame-rame di TPS macam sekarang ini, ajak keluarga, sahabat, kenalan semua. Ingat oleh, jangan lupa Ibu Ratu dan Anda. Nomor urut 1. Bisa? Bisa. Ya. Itu saja mungkin yang saya mau sampaikan, tapi saya mau bilang bahwa tata kota itu bukan hanya di Tambolaka saja yang ditata, tetapi seluruh kecamatan ke depan kita tata Bapak Mama. Dan Tangteke ini menjadi kota di Wejau Selatan ke depan apabila Ratu Anda dipercayakan oleh Bapak Mama menjadi bupati dan wakil bupati di Lodo Marini pada Selatan. Bisa? Bisa. Ya. Karena di sini bukan hanya kota saja, tetapi kita punya spot pariwisata, ada desa pariwisata ke depan. Itu mimpinya saya di Ibu Ratu. Tadi kami dari kampung itu Umbukoba. Mama Ratu bilang ke depan ini kampung kita tata. Ketika orang pergi di sana harus pakai labo, harus pakai boga. Sepakat? Sepakat. Setuju toh? Setuju. Nah, supaya ada PAD, ada PADS di desa, ada pendapatan baru di desa. Bisa? Bisa. Ya, saya hanya minta itu saja. Jangan lupa ketika Bapak Mama percayakan kami tanggal 27 November, ketika kami menang, kawal juga kami punya program. Bapak Petrus, terima kasih banyak. Meskipun saya tidak sempat datang di sini kemarin, saya juga ada suara di sini. Sekarang saya sudah datang di sini berarti suara sudah. Apalagi sudah bergabung dengan Ibu Ratu. Berbeda-beda tapi satu juga. Satu itu berkat bagi Lodo Marini pada Melayu ke depan. Bisa? Bisa. Menyala nge? Menyala. Kalau saya bilang menyala nge, gas OB. Bilang gas OB nomor 1. Bisa? Bisa. Menyala nge? Gas OB. Gas OB nomor 1. Terima kasih banyak. Nanti kita rame ke TPS, tapi sebelumnya kita rame juga di Galtama memperhatikan. Terima kasih. Salam untuk kita semua. Baik, terima kasih. Shalom. Salam saudara-saudara semua, selamat siang. Yang saya hormati Pak Dr. Nelis, Ketua Divisi PDIP bersama Pak Lukas dan Pak Agus,
yang saya hormati Ketua Koalisi Pak Thomas Samudendo, juga Wakil Ketua DPR, ya. Yang saya hormati Pak Tenyolina, mewakili Partai Perindo, ya. Anak mantunya beliau juga Wakil Ketua DPR yang dukung Mama Ratu nanti di kabupaten, ya. Pak Lukas Cama, anggota DPR dari PKB yang ada bersama. Bapak Ibu saudara sekalian, berumah, ya, yang juga sudah meluangkan waktu dan izinkan kami hadir di sini. Hari ini saya bersyukur bisa datang di sini, Bapak Mama. Ya, saya datang di sini ada tujuan saya. Apa tujuan saya? Saya mau maju bupati bersama Angga, maju wakil bupati. Ya, ketiga, kami datang di sini mau minta dukungan Bapak Mama. Ya, bisa dukung tidak? Iya. Baik, kami mau minta dukungan, kami mau maju bupati dan wakil bupati Sumba Barat Daya. Ketika kita pilih bupati, tujuannya untuk apa? Kita pilih bupati untuk bisa menyelesaikan persoalan. Tadi yang Bapak pernah bilang, ya, ada masalah laran, listrik, dan lain sebagainya, ya. Masih banyak lagi masalah-masalah, masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, ya. Jadi Mama Ratu bersama Angga, paket satu Angga, mau jadi bupati, mau menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tingkat masyarakat, ya. Nah, kalau Bapak Mama mau pilih bupati, Bapak Mama harus lihat dulu, ya. Ada syarat yang memilih bupati. Kenapa? Karena nanti kalau sudah jadi bupati kerjanya banyak, kerjanya besar, kerjanya tidak main-main. Sehingga hari ini saya datang, selain saya minta dukungan, saya juga mau menyampaikan pesan kepada Bapak Mama, kalau pilih bupati harus lihat beberapa kriteria. Satu, ya, harus yang punya pendidikan, harus sekolah ini bupati, karena nanti dia urus masyarakat itu 401.000, ya, banyak masyarakat. Jadi kalau bupatinya pintar, pasti bisa urus masyarakat, ya. Mama Ratu berpendidikan sarjana teknik, Kakak Angga sarjana pertanian. Kami punya ilmu dua, ini kami kolaborasikan untuk bisa membuat program-program ke depan membangun masyarakat. Yang kedua, kalau kita pilih bupati, biar jangan salah pilih, ya. Pilih bupati yang kedua harus yang berpengalaman. Minimal dia punya pengalaman. Contohnya sekarang, ya, mau maju kepala desa, minimal dia kepala dusun, atau mungkin dia dulu pernah jadi guru, atau dia mungkin sarjana, ya, seperti itu. Ibu Ratu dan Angga, Kakak Angga ini punya pengalaman jadi anggota DPR provinsi. Saya anggota DPR RI. Kami ketika jadi DPR, kami itu membahas anggaran, membahas program itu bersama pemerintah. Kakak Angga yang dibahas itu berapa, Bapak Mama? 5 triliun uang di provinsi yang dibahas. Kalau Ibu Ratu berapa? 3.200 triliun APBN yang kami bahas di pusat. Ya, kami pikir program apa untuk masyarakat, bagaimana kesehatan, bagaimana ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Kami juga suka keliling ke Indonesia, keliling ke daerah-daerah. Jadi kita lihat bagaimana bupati-bupati di setiap daerah itu mereka bekerja. Bagaimana cara-caranya mereka bekerja untuk kasih maju masyarakat. Nah, kami sudah punya pengalaman ini yang akan kami pakai juga nanti kalau Bapak Mama percaya kami jadi bupati, kami akan terapkan untuk kita kasih maju SPD lebih cepat, ya. Yang ketiga, pilih bupati yang sudah terbukti. Artinya begini, ya, entah dia mau jabatan apapun, dia harus punya bukti kerja. Contohnya, kalau dia mantan kepala desa, mau jadi bupati, minimal dulu waktu jadi kepala desa dia punya program, ya, sudah bantu masyarakat. Atau dia jadi camat dulu, mungkin dulu dia camat, ya, minimal waktu jadi camat ada bukti yang dia kerja di masyarakat sehingga masyarakat pilih dia. Yang ketiga, mohon maaf, atau mungkin pilih pernah jadi kepala desa, ya, atau pernah jadi kepala dinas. Minimal waktu jadi kepala dinas banyak program yang dibuat untuk masyarakat. Begitu juga dengan sekarang ini, Bapak Mama, ada beberapa kandidat yang maju. Lihat dulu, mau kuda ia calon pemimpin, nomor 1 bagaimana, nomor 2 bagaimana, nomor 3 bagaimana, ya. Jadi Ibu Ratu sudah punya bukti, banyak membuat bukti
bekerja untuk masyarakat. Ya, kakak angkat juga begitu, dorong anggaran dari provinsi untuk kabupaten. Jadi nanti yang lain juga bapak mama lihat paket nomor 2, buktinya apa dia? Ya, sudah buat apa? Ya, paket nomor 3, apa buktinya? Kalau ada bukti lebih banyak siapa yang punya bukti? Nah, bandingkan lagi. Ya. Itu harus. Jadi kita tidak salah pilih. Kenapa saya bilang? Ratu Angga ini darah Pakalete, darah Bale. Ya. Kalau yang lain mungkin darah Matomba. Ya. Kenapa saya bilang belum kalau Ratu Angga ini sudah 2 kali bertarung, maju DPR provinsi, DPR RI. Ya. Jadi kita sudah tahu. Jadi kalau darah Bale kita sudah tahu lintasan, dia sudah tahu start, dia sudah tahu finish. Jadi dia tidak mungkin pilih. Tapi kalau darah Matomba, dia tidak tahu lintasan, tidak tahu start dan finish terakhir mau dekat-dekat dia pilih bapak mama, ya. Nah, makanya saya bilang harus lihat yang punya pengalaman, ya. Jangan sampai hanya karena mau maju bupati langsung pena angle, pena OB, oh kita punya mama bersaudara, oh kita punya nenek bersaudara. Bukan persoalan ada darah dan lain sebagainya, tapi pilih bupati yang punya bukti kerja, ya. Yang keempat, pilih bupati yang punya jaringan, yang punya komunikasi. Kenapa? Uang di kabupaten itu kurang, ya. Kalau uang kurang di kabupaten, kakak Angga ini punya komunikasi di provinsi, akan pergi di provinsi, ya. Komunikasi dengan teman fraksi PDIP, minta bantu anggaran program untuk SDD. Begitu juga kalau di provinsi kurang, saya punya jaringan di pusat. Saya berangkat ke Jakarta, cari teman-teman di fraksi Partai Nasdem, minta dukungan anggaran untuk kita bisa dapat program banyak, ya. Contohnya sekarang, ya, kita punya handphone, tidak ada jaringan, tidak bisa juga kita nyambung, ya. Biar kita rumah bagus, ya, kalau tidak ada jaringan listrik mau pasang ini apa, bola lampu tidak mungkin bisa nyala. Butuh jaringan. Begitu juga dengan calon bupati yang ada, nanti ke depan harus punya jaringan, ya. Bisa bapak mama? Bisa. Mengerti yang saya maksudkan? Mengerti. Karena apa? Salah pilih pemimpin kita rugi, ya. Jadi manfaatkan betul-betul bapak mama punya suara. Nanti tanggal 27 pergi TPS. Pilih nomor berapa? Nomor 1. Ya. Tapi nanti ada isu yang datang, ya. Ya. Tidak percaya. Ya, contohnya kalau masuk di keluarga besar GKS pasti isu begini, jangan pilih Ibu Ratu dengan Pak Angga, mereka itu orang Katolik. Nah, pasti itu toh. Nah, sekarang bapak mama, bupati ini bukan pemimpin agama, tapi kita pilih bupati untuk bisa memimpin masyarakat. Sama dengan kita dulu toh, Pak Jokowi Muslim, Pak Maruf Amin Muslim, tidak ada yang protes, toh terima. Kenapa tiba-tiba mau calon bupati beromong agama, ya? Nah, jadi jangan, tidak boleh pakai isu agama karena itu urusan pribadi dengan Tuhan, ya. Yang kedua, isu mundur, Ibu Ratu mundur, kakak Angga mundur, percuma kita pilih sampai dia menangis dia rugi kita. Padahalnya dia tidak pilih kita dulu, ya. Hanya karena untuk pakai isu dia bilang isu mundur. Yang ketiga, isu jual suara. Oh, Ibu Ratu jual suara dapat uang. Jangan percaya. Kalau saya jual suara, saya tidak mungkin dapat tiket dari Nasdem. Ya, dapat tiket maju bupati. Yang kedua, kemarin saya sudah dilantik dari ketua DPP bidang kemaritiman. Artinya, partai memberikan dukungan penuh kepada saya. Kalau nanti saya jadi bupati, saya punya jaringan yang kuat di Jakarta untuk bisa membangun. Jadi itu pesan. Saya tidak banyak omong. Bapak tadi Bapak bilang jalan, listrik itu sudah pasti. Ibu Ratu punya tagline apa? Menyala angle, ya. Kata, nah, gas dulu, gas oleh B. Kenapa kita kasih menyala? Yang belum menyala, yang masih gelap kita kasih menyala. Pikiran yang masih gelap kita kasih menyala. Hati yang masih gelap kita kasih menyala. Kalau pikiran, hati, daerah kita sudah menyala, tenaga kita sudah menyala, pasti kita bisa buat. Kita bisa bekerja maksimal untuk kasih maju kita punya daerah, ya. Jadi itu saja Bapak yang saya sampaikan, aspirasinya Bapak kami sudah catat, ya. Nanti kita tidak lanjut. Apalagi ada ini wakil ketua DPR, ya, sudah dengar apa yang tadi Bapak Mama sampaikan, ya. Karena di DPR kita ada 19 kursi. Jadi kalau voting kita menang, ya. Nah, 3 pimpinan, 1 pimpinan
satu ini Pak Thomas Nasden, satu lagi ini punyanya Pak Timorina, anak mantunya Pak Timorina, ya. Partai Perindo. 3 pimpinan sudah sepakat dengan Ratu Angga. Nah, otomatis nanti Bapak Mama yang senang. Kenapa? Karena usulan-usulan Yemi bisa kita segera mungkin kita ketok dan kita dukung, ya. Tepuk tangan dong. Ya. Ya, nanti juga program ibu-ibu, program tenun, kelompok tani, kelompok perempuan, ya, kita dorong. Ya, saya mau bilang begini ya, Ratu Angga itu punya tagline membangun desa menata kota. Kita bangun desa semua dengan potensi yang ada. Nanti semua desa harus punya produk unggulan. Kalau bahasa kerennya, one village one product. Satu kampung harus punya produk unggulan. Kalau ada produk unggulan, punya nilai bagus, nilai jual, otomatis berdampak pada ekonomi masyarakat. Seperti di sini, di mana yang ada pabrik pengolahan tahu? Ada kan? Ada. Di Bandung, ya Pumaura. Nanti begitu, bisa tanah teke. Ini potensinya apa? Oh, bambu. Tadi saya lihat. Nah, itu kerajinan bambu kita dorong, ya. Kita jalan lagi. Oh, ini potensi peternakan. Nah, itu di sana bisa ada pelihara kambing, atau sapi, atau babi, ya. Sehingga betul-betul masyarakat semua punya kegiatan bisa bertumbuh, ekonominya bisa bagus, ya. Nanti kita akan dorong, kita lihat apa yang ada di desa. Kita dorong ya sehingga masyarakat bisa maju, ya. Nah, ini beberapa hal. Dan terakhir, kita omong besar, omong banyak, tapi kalau tanggal 27 Bapak Mama tidak pergi di TPS sama dengan bohong, ya. Jadi semua harus pergi ke TPS tanggal 27. Bisa Mama? Bisa. Sampai di TPS jangan ragu, masuk dalam bilik suara, buka itu surat suara. Bentuknya begini, surat suara tapi kecil nanti dia, ya. Masuk, buka langsung, lihat sebelah kiri. Ya, ambil paku, jangan ragu-ragu, langsung coblos di sini, ya. Oh, ya, buka surat suara, ambil paku, langsung coblos, ya. Nah, ini nomor 1, ini bisa. Kenapa? Lebih lagi ibu-ibu tidak ragu lagi karena lihat perempuan foto. Oh, jadi mama-mama tidak ragu lagi ya? Benar. Ya, benar? Iya. Dulu saja yang hanya nama kecil saja, DPR RI banyak, ya bisa kasih suara 61.000, apa di sana foto jelas-jelas, ya. Ya, baik. Nah, Mama, coba Mama berdiri, Mama. Mari, berdiri, ya. Mama ini cantik sekali, ya. Jadi Mama langsung datang, langsung mandi segar cantik, pakai lipstik, ya. Mama, kalau nanti Mama tanggal 27, Mama pergi TPS atau tidak? Pergi, janji. Ya, Mama bangun pagi-pagi, kasih bangun semua dalam rumah, ya. Bebek kuah semua, terus suruh mereka mandi. Habis mandi rapi, duduk berdoa dulu. Mama pimpin doa dulu untuk pergi ke TPS. Nanti ya, rame-rame jalan. Keliling, oh kedek kuah, kedek, kamu TPS semua. Mama begitu, ya. Kalau ke TPS, Mama masuk di bilik suara. Mama tusuk nomor berapa? Nomor 1. Yang mana Mama? Wah. Terima kasih, ya. Jadi Mama tusuk pakai apa namanya? Apa? Ratu Angga. Luar biasa, ya. Terima kasih Mama. Cium dulu. Ya. Jadi Mama jangan khawatir, bapak-bapak semua kan TPS ya kapola, ya. Ada maminya kapola, ada kepala kapola, ya. Kalau dua-duanya di kapola mata, kapola ake, pasti kapola kayak parali kan? Apa yang mereka buat pasti kapola, ya. Kenapa saya bilang kapola? Kami ini kader muda, kami ini disorot oleh partai. Ini Pak Dokter Ketua DPD sudah bilang, hati-hati ya kalau tidak kerja bagus, ya. Nanti proyek itu saya tidak dukung lagi, ya, katanya Pak Dokter. MDT juga begitu. Hati-hati ya, harus kerja bagus sampai di pusat lagi sorot kami. Begitu juga dengan Partai Perindo dan teman-teman yang lain. Kami harus jaga nama baik. Tadi Anda bilang apa? Kami mau jadi bupati yang hebat, bupati yang jadi contoh bagi bupati-bupati lain di seluruh Indonesia. Jadi ketika orang di luar pergi, Giornyamu, Baliku NTT, SPD, Ibu Ratu,
pasti begitu ya. Sama dengan orang Indonesia dulu zamannya Soeharto, pergi di Mekah, pergi di Amerika, ditanya where do you from? Ya, I'm from Indonesia. Soeharto. Nah, mereka begitu. Kenapa? Ada prestasi. Nanti juga begitu. Bapak mama kemana, pergi Kupang, pergi di Jakarta, Surabaya. Dari mana? Oh, dari Nyamuk, Walibu, NTT, Sumba, Barat Daya, Ibu Ratu. Nah, kenapa? Ada prestasi yang dibuat oleh pemimpin ya. Dan ini yang kami punya mimpi. Tapi mimpi bisa terwujud kalau dapat dukungan dari Bapak Mama semua ya. Nanti yang tidak ada hari ini, ajak mereka bersama-sama dukung paket nomor 1. Kalau Bapak yang di belakang, Bapak, iya, Bapak pilih siapa Bapak? Ratu. Mari sini Bapak. Bapak kalau nanti ini apa Bapak pilih siapa? Ratu. Di jantungnya Bapak, di hatinya sudah ada namanya Ibu Ratu. Pasti. Saya ini pendukung Ibu Ratu. Pendukung Ibu Ratu. Iya, terima kasih. Bapak ajak anak-anak, punaan, oleh ambil untuk pilih Ibu Ratu. Iya. Siap. Ayo ke barang sebarang. Kalau kampanye Bapak Mama ya, saya bilang begini ya. Ratu Angga, semua bilang menyalang le, gas oke, nomor 1. Bisa? Ratu Angga, angkat tangan. Ulang, Ratu Angga, menyalang le, gas oke, nomor 1. Maksudnya apa? Kita berteriak begini biar kita punya suara sampai di Kadul sana. Jadi demikian mungkin saya disampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.